Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Pak Amar di video pembelajaran seni budaya bab 3 part yang kedua. Pada pertemuan yang pertama kalian sudah mempelajari tentang fungsi, jenis, dan keunikan tari tradisional. Untuk pertemuan kedua ini kita akan mempelajari tentang unsur-unsur pendukung tari dan persiapan penyajian tari tradisional. Masih ingat tarian dari Bali yang dilakukan untuk memperingati kematian? Benar sekali, tarian memperingati kematian seseorang di Bali disebut tarian ngaben. Nah, setelah itu simak baik-baik video pembelajaran kali ini. Seni tari merupakan ekspresi seseorang penari yang diungkapkan melalui gerakan tubuh yang indah. Maka untuk itu penari dan penata tari diharuskan mampu menafsirkan, menghayati, dan mengekspresikan makna-makna gerak yang dipakai dalam tarian tersebut. Seni tari mempunyai 3 unsur. Yang pertama wiraga, yaitu dasar keterampilan gerak dari bagian fisik atau tubuh penari. Di antaranya gerakan jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku-siku tangan, dan lain-lain. Yang kedua wirama, yaitu merupakan pola pengaturan dinamika untuk mencapai gerakan yang harmonis seperti tempo dan aksen tarian. Yang ketiga wirasa, yaitu tingkatan penjiwaan dan penghayatan dalam tarian yang diekspresikan melalui gerakan dan mimik wajah penari, sehingga melahirkan keindahan seperti halus, lembut, sedih, gembira, dan lain-lain. Agar gerakan tarian menjadi lebih indah, maka diperlukan unsur-unsur pendukung, yaitu antara lain: yang pertama, tema tari. Tema di dalam seni tari ialah pokok pikiran, ide, ataupun gagasan seseorang penari atau penata tari atau koreografer yang akan disampaikan kepada audiens atau penonton. Yang kemudian ide atau pokok pikiran itu dituangkan dalam gerakan tari. Beberapa macam tema tarian, yaitu yang pertama, tema dramatik, yaitu tema yang dalam penyajiannya menggunakan latar belakang cerita atau berdasarkan suatu cerita. Contohnya tarian Menak Kocar. Yang kedua, tema non-dramatik adalah tema yang penyajiannya tidak menggunakan latar cerita dan tidak merupakan bagian dari suatu cerita. Contohnya tarian kuda-kuda dan tari golek. Yang ketiga, tema heroik, yaitu dalam penyajian tarinya berbentuk perang atau tandingan yang menggambarkan keperwiraan dan kepahlawanan. Contohnya tarian Prawiraguna. Yang keempat, tema romansa. Tari ini dalam menyajikannya menunjukkan percintaan antara laki-laki dan perempuan. Contohnya tari Gatot Kaca Gandrung. Yang kelima, tema imitatif, yaitu tarian dengan menyajikan tari dengan gerakan menirukan gerakan hewan. Contohnya tari kelinci, tari kupu-kupu, dan lain-lain. Tema pantomim, tari yang penyajiannya menirukan gerakan sehari-hari yang dilakukan manusia. Contohnya tarian gambyong. Pola lantai. Pola lantai adalah penempatan posisi penari di atas panggung agar terlihat rapi dan tertata dengan baik. Pola lantai tari tradisional di Indonesia pada prinsipnya sama, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Tata rias dan tata busana. Tata rias dan busana pada seni tari merupakan sarana pembantu yang berperan sebagai pendukung pertunjukan tari, dan aksesoris adalah bagian dari busana. Busana tari dapat dikelompokkan menjadi 5 bagian, yaitu
pakaian dasar, pakaian kepala, pakaian tubuh, pakaian kaki atau sepatu, dan aksesoris. Properti adalah alat pendukung dan merupakan unsur pendukung dalam pertunjukan tari. Contoh tari payung yang menggunakan payung, tari piring yang menggunakan piring. Iringan tari. Musik adalah unsur pendukung dalam pertunjukan tari. Musik sebagai iringan tari bisa dibedakan menjadi dua, yaitu iringan internal dan iringan eksternal. Musik dengan iringan internal yaitu iringan yang dilakukan sendiri oleh penari tersebut. Sedangkan iringan dengan eksternal adalah iringan yang berasal dari luar penari. Iringan eksternal bisa berasal dari alat yang dimainkan pemusik atau alat tape recorder. Persiapan pada dasarnya bertujuan agar hasil karya seni benar-benar pantas untuk dipertunjukkan ke depan penonton. Lalu apa saja persiapan itu? Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, menentukan jenis tari. Yang kedua, menentukan musik atau iringan tari. Yang ketiga, membuat properti tari. Yang keempat, menentukan kostum atau busana tari. Yang kelima, menentukan tata rias tari. Yang keenam, menata panggung. Yang ketujuh adalah menjadwalkan waktu latihan dan gladi resik. Demikian materi ajar pada pertemuan kali ini. Selamat berjumpa di video ajar berikutnya. Kerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kalian. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.